teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Dan saudara, saya berada di kediaman salah satu sesepuh TNI Angkatan Darat yang sekarang menjabat sebagai Ketua Umum PEPABRI, Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI Polri. Ia adalah Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar. Izin Jenderal, Pak Agung, saya melepas masker. Oh ya, saya sudah tes. Dan Jenderal juga sudah tes juga, bersyukur negatif. Saya ingin bertanya soal Panglima TNI, tapi sebelum bursa Panglima TNI, bolehkah saya mendengar paparan dari Pak Agung Gumelar, seorang Jenderal senior, akan tantangan bangsa ini ke depan? Jadi begini, kalau kita mau membaca ancaman tantangan bangsa ini ke depan, spektrum ancaman itu sudah berubah. Agresi militer dari satu negara kepada Indonesia itu kemungkinannya kecil. Perang fisik kecil? Kecil. Oke, dari mana bisa disimpulkan itu? Dari perkembangan situasi global sekarang ini, kemungkinannya kecil, walaupun kita tetap harus waspada akan hal itu. Civis pacem para bellum. Ya, kemungkinan ancaman yang paling besar justru datangnya dari dalam. Pertama mungkin secara fisik ya, adanya kekuatan yang mungkin berusaha untuk memisahkan diri dari bingkai NKRI. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan kita, seperti yang tadi Jenderal sampaikan bahwa kecil kemungkinan perang fisik. Meskipun ia mengatakan beberapa waktu lalu, dulu waktu sebelum perang Timur-Timur, komandan saya, tidak menyebutkan siapa komandannya pada waktu itu, menyatakan bahwa tidak akan ada perang. Tapi kemudian beberapa pekan setelah omongan itu dilontarkan, terjadi pecah perang Timur-Timur. Bagaimana Jenderal memaknai ini? Kalau Timur-Timur itu saya rasa itu bukan satu bentuk perang dalam arti kata perang terbuka. Ya, mereka melakukan gerilya di sana untuk menentang. Konteksnya berbeda dengan perang yang dimaksud tadi. Kalau Timur-Timur itu sama aja sebetulnya, sama aja dengan apa yang terjadi di Papua sekarang ini. Yaitu pergerakan bersenjata menggunakan taktik gerilya untuk meninggalkan BKNRI. Ya, itu untuk mempertahankan teritori Indonesia pada waktu itu. Itu ancaman yang pertama. Yang kedua, ancaman yang kedua adalah terjadinya konflik perbatasan. Yang ketiga ini ancaman yang sifatnya non fisik, yaitu adanya kekuatan ya berusaha untuk mengganti Pancasila. Tapi kalau soal PKI saya rasa kita sudah tidak usah khawatir ya. Kita sudah punya payung dan tidak mungkin lagi ada bantuan dari gerakan komunis. Tidak perlu khawatir. Sekarang saya tanya sebaliknya, khilafah? Nah ini, janganlah mengidentikan radikalisme dengan Islam. No. Ya, tidak seperti itu. Saya Islam, keluarga saya Islam, fanatik Islam. Saya tidak rela disebut radikal karena di pikiran saya, di pikiran keluarga saya tidak ada keinginan mengganti Pancasila. Jadi batasnya adalah ketika ada keinginan untuk mengganti Pancasila, sikap pikir, sikap laku, sikap tindak yang ingin mengganti Pancasila itu radikal. Kalau seandainya memang seperti itu apa yang Pak Agung sampaikan, beberapa waktu belakangan ini kita mendengar ada pembelian Alpalhankam, alutsista 1.700 triliun, 1,7 kuadriliun. Artinya berlebihan dong, kan nggak ada perang fisik di depan. Memang begini ya, ketika kita mencurigai ada satu negara berusaha untuk menyerang Indonesia, intelijen mengatakan begitu, kita harus mampu. Yang pertama adalah melakukan preemptive strike. Kemudian tahap berikutnya, fase berikutnya, menghancurkan musuh di perjalanan menuju ke Indonesia. Baru kalau mereka sempat mendarat di Indonesia, kita melakukan perlawanan darat. Jadi pembelian tetap perlu, tapi apakah perlu sebanyak itu? Tidak perlu kalau menurut saya. Tidak perlu? Tidak perlu untuk melakukan preemptive strike. Oke. Mukul duluan? Tidak. Termasuk COVID ini adalah ancaman juga? Nah, tantangan atau ancaman yang nyata sekarang ini, yang faktual sekarang ini, pandemi. COVID-19. Ini kita semua prihatin. Sampai sekarang kita melihat COVID-19 ini kok tidak ada tanda-tanda akan berakhir. Maka ini akan menjadi ancaman langsung kepada perekonomian Indonesia. Bisa terjadi kolaps dan lain sebagainya. Secara pertahanan keamanan, stabilitas tentu. Nah, yang kedua, kalau pandemi ini tidak kunjung berakhir, tingkat kriminalitas akan meningkat. Sikap indisipliner akan muncul. Social distrust akan muncul, dan ini sangat berbahaya terhadap keamanan negeri kita. Ya. Di tengah konteks yang apa yang Jenderal sampaikan tadi,
Panglima TNI tentu masih panjang. Yang muncul adalah dua nama, Jenderal TNI Andika Perkasa dan Laksamana TNI Yudo Margono. Kasat dan Kasal. Apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan di masa sekarang ini melihat kondisi yang terjadi di Indonesia? Ya, bahwasanya wacana ini berkembang sekarang ini, pro kontra terhadap dua calon ini yang berkembang di medsos dan lain sebagainya, itu wajar dan tidak kedinian, tidak kecepatan. Tidak, ya. Ini hak prerogatif dari Bapak Presiden untuk menentukan siapa pengganti Panglima TNI ini. Saya hanya menyampaikan mungkin kriteria yang diperlukan untuk bisa dipilih menjadi. Yang pertama adalah soal senioritas. Yang kedua bagaimana rekam jejak. Yang ketiga adalah feeling dari Panglima tertinggi, Presiden. Kalau menurut saya dua figur ini dua-duanya sangat memenuhi syarat. Saya tahu betul Jenderal Andika karena saya mantan Danjen Kopassus. Beliau pernah bersama saya jadi anggota saya di Kopassus. Ya. Soal senioritas saya rasa Pak Andika adalah lebih senior dari Pak Yudo ya. Hanya memang kendalanya mungkin di masa pakai. Karena mungkin Pak Andika ini tinggal 1,5 tahun. 2022. 1,5 tahun ya. Iya. Mungkin ya, pertimbangan yang paling bijak yang boleh saya sarankan kepada Panglima tertinggi untuk Panglima TNI dari Matra Darat dulu sekarang ini, dalam situasi sekarang ini. Karena sejak kita masa reformasi, ya, situasi kita ini becek sekali. maksudnya? Reformasi ini menghasilkan sesuatu yang positif. Tapi di samping yang positif juga mengeluarkan residu-residunya, dampak negatifnya. Seolah-olah apapun yang perbuat itu benar atas nama reformasi. Melawan aparat, benar inilah reformasi. Yang kedua, kebebasan yang teramat bebas. Di sini saya lihat, orang sudah berani mencaci maki presiden. Bukan mengkritik ya. Beda, kritik sama mencaci maki beda loh. Dan sebagian dari mereka sudah dihukum. Ya itu konsekuensinya ya begitu. Kebebasan itu jangan dibiarkan berkembang menjadi sesuatu yang liar. Ini akan menjadi gangguan, ancaman terhadap kelangsungan hidup bangsa kita sendiri. Apa kaitannya kedua hal tadi dengan Panglima dari TNI Angkatan Darat? Ini semua, perkembangan ini semua terjadi di Matra Darat, teritorial. Jadi kalau boleh ya, saran saya, Panglima tetap dari Pak Andika. Kalau usulannya seperti itu, artinya sampai 2024, sampai pemilu nanti, pemilu yang kemudian pertama kali digelar karena pileg, pilpres, pilkada jadi satu, akan ada 3 Panglima TNI. Karena Pak Yudo harus pensiun di 2023. Gak ada masalah itu. Tapi maksud saya itu ya, agar supaya ada kesinambungan penanganan, biarkan Panglima TNI-nya Pak Andika, wapangnya Pak Yudo. Ada posisi wakil panglima yang dihidupkan. Betul. Jadi Pak Yudo ini kita siapkan jabatan. jadi panglima. Tetapi ada satu proses, beliau mendapat kesempatan untuk lebih mendalami lagi masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa bernegara yang begitu kompleks ini, gitu loh. Karena ini bukan masalah teknis ya. Bagaimana dengan komitmen poros maritim dunia untuk Indonesia yang disampaikan oleh Pak Jokowi pada 2014? Saya rasa itu sudah dalam proses pelaksanaan secara teknis oleh matra-matra yang bersangkutan ya. Kalau disampaikan ke satu kalimat untuk disampaikan ke Panglima tertinggi Angkatan Perang, Presiden Pak Jokowi, apa yang disampaikan dari Pabrik? Kalau untuk masalah bangsa ya, tidak ada alasan sebenarnya untuk bangsa Indonesia untuk tidak menjadi bangsa yang besar. Tidak ada alasan. Karena semuanya sudah. Tetapi mengapa kok tidak sampai ke sana kita sampai dengan detik ini? Karena terlalu sering terjadi kegaduhan-kegaduhan. Jadi sekarang ini kegaduhan ini harus diminimais. Sampai nanti jadi negara sentralistik yang otoriter. No, tidak. Saya paling menentang otoriter. Ya. Makanya saya kepada para purnawirawan, anggota Pabrik, pasca 2019 yang penuh dengan suasana menakutkan, polarisasi. Karena di Pabrik juga ada 2 pihak pada waktu itu. Ya, terjadi di Pabrik juga ada polarisasi. Tinggalkan itu. Tidak ada lagi 01, tidak ada lagi 02. Tugas kita sekarang merajut kembali persatuan. Tugas berikutnya adalah mengawal perjalanan bangsa ini menuju ke cita-cita nasionalnya. Kita bersikap kritis terhadap pemerintah. Mengkritik pemerintah, itu pun mengawal. Mengkritik, mengawal. Bahkan, ini mungkin Anda kaget.
Bersikap oposisi kepada pemerintah itu pun mengawal. Bersikap oposisi tidak boleh dilandasi oleh backman kita yang benci kepada pemerintah. Kalau backman kita benci kepada Pak Jokowi, semua apa yang dibuat pemerintah, apa yang dibuat Pak Jokowi salah, itu tidak bijak. Jadi itulah sikap dewasa inilah yang saya berusaha kembangkan di jajaran Purnawirawan. Mudah-mudahan juga di jajaran anak bangsa yang lainnya seperti ini ya. Baik. Nggak boleh. Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar, Ketua Umum Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI Polri. Terima kasih Jenderal. Saya terima kasih Sehat juga. selalu. Kehormatan bagi saya untuk wawancara Jenderal. Sama-sama ya, kita sehat ya. Saudara, saya menyambangi, ia adalah Kepala Staf TNI Angkatan Laut di era 2002-2005, Laksamana TNI Purnawirawan Bernard Ken Sondak. Saya menanyakan terkait dengan bursa Panglima TNI. Saya juga mendapatkan informasi kalau sang jenderal ini yang bersangkutan dipanggil ke istana. Apakah terkait dengan pertimbangan dari Panglima TNI atau tidak? Nanti saya akan konfirmasi. Saya akan ke dalam, saudara. Saya gunakan masker sementara. Dan saya sudah melakukan tes antigen. Hasilnya saya bersyukur negatif. Oh, Selamat pagi, Jenderal. selamat datang. Aiman, Kompas TV. Selamat datang. Terima kasih. Terima kasih. Kehormatan bagi saya. Terima kasih. Saya juga kehormatan untuk bisa mewawancari Jenderal. Ya. Sehat selalu. Alhamdulillah. Boleh saya masuk ke dalam dulu, Jenderal? Oke, silakan. Oke, baik. Silakan. Kita masuk ke dalam, saudara. Silakan. Baik. Pak Bernard, saya dengar Pak Bernard hendak dipanggil istana, betul? Saya akan menelisiknya eksklusif